mobil pengantin sudah datang. Jiang Hai, kenapa harus ke desa? Yang menikahi desa tua belum ada soal. Tapi yang menikahi putri keluarga kaya adalah Jiang Chen. Aku tidak setuju, harus ganti pasangan. Jangan main-main. Pernikahan sudah di depan mata. Mana ada tiba-tiba berubah rencana? Aku tidak peduli. Yang menikahi putri keluarga Lin harus Xiao Hao. Kalau tidak, aku akan bunuh diri di sini. Yubak kara bahagia menjadi duka. Bu, keluarga Lin memang kaya tapi utangnya menumpuk. Menikahi Lin Luotong tidak bijaksana. Ayah menyuruh adik ke desa juga untuk kebaikannya. Jenggon menekat nakuri di sini. Ayah jelas pilih kasih. Menyuruhku ke desa menikahi gadis desa yang sakit parah untuk membawa keberuntungan. Aku akan malu seumur hidup, Bu. Ibu harus membelaku. Adik, kakak hanya ingin yang terbaik untukmu. Daim kau. Sebagai kakak, kau tidak tahu menggola, malah menyuruh adik kandangmu menderita di desa. Kau tidak pantas jadi kakaknya. Aku juga tidak menganggapmu anak yang hanya memandang keuntungan. Baik. Aku setuju ganti pasangan. Bagus sekali, Bu. Aku bisa menikahi Lin Luotong. Ibu tenang saja. Nanti aku pasti merawat ibu dengan baik. Anak baik. Sisa hidup ibu tergantung padamu. Untukmu yang tidak bisa diandalkan ini, cari traktor saja, cepat kirim ke desa. Setelah jadi menantu, jangan pulang lagi. Agar tidak mempermalukanku. Ayo, NAK. Semoga kalian tidak menyesal. Desa kenapa? Jadi menantu takut apa? Asal mau berusaha. Tetap bisa hidup bahagia. Cepat pergi dari sini. Jangan tunda aku pulang minum anggur pernikahan tuan muda. Pergi. Baru diusir dari rumah, sudah diperlakukan begini. Benar-benar sudah pergi teh pun dingin. Yang di luar itu Jiang Chen? Ya, aku. Menantuku, nenek akhirnya menantimu. Anda nenek Su 11 Wen? Iya, ini hadiah sambutan dari nenek. Jangan diremehkan. Ini Patek Philip Nautilus, harganya jutaan. Bukankah Anda orang desa? Dapat uang banyak dari mana? Siapa bilang orang desa pasti miskin? Halo, aku Su 11 Wen, nanti. Dia adalah istri kamu sekarang. Ayo, cucu menantu, masuklah. Dia ini, Asma bawaan, jalan beberapa langit saja sudah sulit bernapas. masih bisa. Tidak bisa. Keturunan, tidak bisa disembuhkan, mungkin suatu hari. Tiba-tiba meninggal. Bagaimana menikah dengan wanita seperti aku? Kamu menyesal ya? Jangan khawatir, setelah aku meninggal, kamu akan bebas. Syaratnya, sebelum kamu menikah lagi, harus merawat nenek sampai akhir hayatnya. Ini juga alasan aku memintamu masuk keluarga Su, karena di keluarga ini, selain aku dan nenek, tidak ada orang lain. Pernikahan ini, meskipun transaksi, tapi aku tidak akan merugikanmu. Ini kartu hitam, hanya untuk yang asetnya di atas 1 miliar, untukmu. Aku lemah dan sering sakit. Nenek juga sudah tua. Semua urusan keluarga Su harus kamu urus. Kalau berhasil, nanti akan dapat lebih banyak imbalan. Syaratnya, kamu harus tanda tangan kontrak kerja di dalamnya. Kurang. Tidak. Meskipun aku dipaksa masuk keluarga ini, tapi aku memilih. Setelah masuk pintu ini, kita adalah satu keluarga. Sebagai satu-satunya pria di keluarga ini. Merawat kalian adalah tanggung jawabku, jadi aku tidak menerima pekerjaan. Juga tidak butuh imbalan apapun. Ini? Itu. Bolehkah aku bertanya, keluarga kita bisa punya semua ini? Hanya dengan bertani? Iya, keluarga kita turun-temurun petani. Cuma lahannya agak banyak. Banyak? Hah, sebanyak apa sih? 100.000 hektar. Iya, yang terlihat maupun tidak.
Samuel Tanah keluarga kita. Banyak sekali. Selain itu, peternakan dengan produksi tahunan puluhan juta. Ada belasan. Apa? Lalu, aku juga investasi, perusahaan yang aku pegang sahamnya. Ada 40, 50, dan yang sudah go public. Sekitar 7, 8. Apa? Ya, dari. Stop. Nona, langsung saja kasih tahu aku. Keluarga kita sebenarnya dapat berapa per tahun? Biar aku lebih mudah menerima. Sekitar puluhan miliar. Puluhan miliar. Miliar. Ah, Jiang Chen, kamu tidak apa-apa? Jangan menakut-nakutiku. adik bodohku, kalau kamu dan ibu tahu apa yang kalian lewatkan, pasti akan sangat menyesal. Hehe. Sayang, kamu tidak bercanda kan? Aku baru saja menikahimu, bahkan belum sempat duduk nyaman. Kamu sudah meminjam uang dariku, bahkan 50 juta. Apa kamu menganggapku sebagai orang bodoh? Bagaimana bicaramu, Jiang Hao? Aku pinjam uang. Juga untuk mendapatkan investasi Dewi Kekayaan, jangan lupa. Kita sekarang suami istri, kalau kamu tidak menolong. Saat keluarga Lin bangkrut dan harus membayar utang miliaran. Kamu juga ikut bertanggung jawab. Miliaran? Bukankah ini merugikanku? Kamu suamiku, mana mungkin aku tega merugikanmu? Menurut yang aku tahu, Dewi Kekayaan itu memiliki kekayaan triliunan. Investasinya biasa saja 5 miliar, setelah aku dapat uangnya. Akan kubagikan 2,5 miliar untukmu, bawa pulang. Seluruh keluarga Jiang pasti bangga padamu. Ini semua untuk kebaikanmu, mengerti? 2,5 miliar? Aku tahu, aku tidak salah menikahimu. Setelah uang ini didapat, pasti akan sangat iri padaku, haha. Sayang, aku tahu kamu yang terbaik untukku. Tunggu. Aku sekarang akan minta uang pada orang tuaku. Ayo, kamu sudah terbiasa hidup enak di kota. Saat bekerja di ladang, harus hati-hati. Jangan sampai terlalu lelah. Setelah aku selesai urusanku, akan kucarimu di ladang. Tidak perlu, istirahat saja di rumah, aku bisa sendiri. Nek. Ya? Aku pergi bekerja dulu. Hei ya. Ya, tunggu aku. Cucuku, kamu sudah ceritakan semua tentang keluarga kita. Pada si anak nakal itu, tidak takut dia berniat jahat? Nek, menurutmu di dunia ini, berapa banyak orang yang bisa menolak godaan 1 miliar? Ini sangat langka. Aku percaya dia orang yang bisa dipercaya. Kalau dia benar-benar melakukan hal yang tidak pantas, itu hanya membuktikan aku, Su 11 Wen, buta melihat orang yang salah. Bocah nakal, semoga kau tidak mengecewakan cucu perempuanku. Hei, King, ada apa? Nona, Lin Wanshan dari grup Lin. Datang lagi untuk meminta investasi dari Anda. Baik, aku mengerti. Hadiah yang kusuruh kamu siapkan untuk Jiang Chen seharusnya sudah hampir sampai, kan? Ayah, Dewi Kekayaan itu lemah dan sering sakit. Ginseng 1000 tahun ini adalah obat yang bagus. Kita berikan apa yang dia butuhkan. Investasinya pasti akan berjalan lancar. Hahaha. Harus berterima kasih pada menantuku yang baik. Dana bantuan 50 juta. Kalau tidak, mana ada uang untuk mendapatkan. Ginseng 1000 tahun ini. Hahaha. Mertua, jangan sungkan. Ini adalah kewajibanku. Bagaimanapun, kebahagiaan sisa hidupku masih bergantung pada Anda dan Ruotong. Tenang saja. Kemakmuran keluarga Lin pasti ada bagianmu. Wah, terima kasih mertua. Hahaha. Menikahi Ruotong. Aku pasti akan menikmati kemewahan tanpa batas. Jiang Chen bahkan bilang aku akan menyesal. Masih ingin melihat aku jadi bahan tertawaan. Benar-benar bodoh. Tunggu. ITU. Berhenti. Jiang Chen. Di desa terpencil ini, mana mungkin ada mobil mewah level ini? Jiang Chen, Jenggon Laiha. Itu mobil mertuaku, Maybach, orang sepertimu. Seumur hidup tidak akan pernah bisa naik. Xiao Hao, kamu adalah Ruotong. Kenapa kalian datang ke sini? Bolehkah kamu memanggil Ruotong? Kamu harus segera mengubah panggilanmu. Panggil istriku dengan sebutan Putri Lin. Putra tertua keluarga Jiang yang terhormat. Bisa jatuh menjadi petani, Jiang Chen. Kamu benar-benar menyedihkan dan menggelikan. Bagaimana bisa kalian bicara seperti ini? Aku adalah kakakmu. Kakakku, berani aku beri tahu orang? Seorang petani yang menghadap tanah, kalau sampai tersebar, malu sekali. Mana aku harus mengaku? Aku masuk ke keluarga ini demi kamu. Kalau kalian merendahkanku, cepat pergi. Jangan ganggu aku bekerja. Jijik sekali, tanah ini disiram kotoran. Kamu sengaja mengotori bajuku. Jelas-jelas kalian yang tidak hati-hati. Kami tidak punya mata.
Aku rasa kau cuma iri. Iri dengan istriku. Habis 100.000 yuan buat pesan jas high-end buatku. Kau iri aku bisa naik mobil mertuaku, Maybach. Kau iri aku hidup lebih baik di keluarga Lin. Intinya, kau cuma iri aku dapat istri yang baik. Aku iri sama kamu. Jangan ngaco, soalnya istriku 100 kali lebih baik darinya. Lebih baik dariku? Percaya diri apa yang kau dapat dari gadis desa itu? Jiang Hao menikahiku, itu artinya kekayaan dan kemewahan. Seluruh keluarga Jiang akan bangga padanya. Sementara gadis desa itu, selain mempermalukan, apalagi yang bisa dia berikan? Memberinya pekerjaan tani yang takkan pernah selesai seumur hidup. Umurnya takkan pernah bisa tegak. Sekarang, satu-satunya yang keras di tubuhnya cuma mulutnya, sisanya lembek semua. Hahaha. Berani mencek menantu keluarga kami? Kalian pantas? Hadiah dari Nona untuk menantu. Satu grup perusahaan bernilai miliaran. Bos Lin, lebih baik kau pulang saja. Keluarga Su memang kaya, tapi kami tidak akan membuang uang untuk proyek yang pasti rugi. Tapi, Nona Susu. Jangan buat aku mengulanginya. Baik. Sayang sekali sudah cari Jiang Hao. Pinjam uang buat beli hadiah-hadiah ini. Jiang Hao. Aku kok lupa soal ini. Jiang Hao adalah adik kandung Jiang Chen. Artinya adik iparmu sendiri. Lin Wanchen ini adalah ayah kandung dari istri adikmu. Dengan hubungan seperti ini. Benar juga. Sudahlah, bantu saja. Masuklah. Tahu. Ingat, kontrak ini aku tanda tangani hanya karena menghormati keluarga Jiang. Kiyoyaku-chan. Jangan menentuku Jiang Hao? Terima kasih Nona Su. Aku akan berusaha keras. Tidak akan mengecewakanmu. Rolls Royce. Harganya lebih dari 10 juta. Dan Tianchen Ipin, Jiang Hao. Bukankah rumahmu dekat sana? Ah. Villa ini harganya lebih dari 20 juta, kan? Dan perusahaan bernilai miliaran itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah istrinya hanya seorang wanita desa? Tuan muda, ini hadiah pernikahan dari Nona untuk Anda. Sudah bilang tidak perlu, malah begini lagi. Cepat bawa pergi. Ini berbeda dengan sebelumnya, perusahaan yang disiapkan untuk Anda. Agar Anda punya kegiatan, tidak terlalu bosan. Villanya juga di sebelah keluarga Jiang, agar Anda mudah pulang mengunjungi keluarga. Mobil ini juga untuk memudahkan perjalanan Anda. 11 Wen sangat perhatian, tapi aku benar-benar tidak butuh. Cepat bawa pergi. Ini tidak perlu atau sengaja pamer banyak barang? Hanya untuk pamer di depan kami? Apa maksudmu? Jangan pura-pura bodoh, Jiangchen. Banyak orang ini, pasti warga desamu, kan? Kau bayar mereka untuk ikut sandiwara. Berapa kau bayar mereka? Warga desa? Ini dan ini barang palsu yang jelas-jelas terlihat. Berani beraninya menipu di hadapanku. Sungguh lucu sekali. Istriku, kau benar-benar tajam matanya. Jiangchen, kau buat kau pura-pura. Pura-pura. Kalian, Pura. Hadiah pilihan 11 Wen. Malah kalian perlakukan seperti ini. Aku. Apa yang kalian lakukan? Ayah mertua, Anda sudah kembali? ayah, kakak Jiang Hao ini malah mengada-ngada. Stand war palsu, pura-pura kaya di hadapanku. Lucu, kan? Kakak Jiang Hao. Hahaha, buang-buang waktu dengan badut seperti ini. Investasi sudah didapat, ayo pergi. Benar dapat investasi, ya? Masa bohong? Haha, hei, bagus sekali. Cepat pulang, buat pesta kemenangan. Baik. Jiang Chen, kalau tidak salah ingat, besok adalah hari mantu untukmu, si menantu ini. Aku tunggu di keluarga Jiang. Aku ingin lihat, apa hadiah mantu yang bisa diberikan istrimu yang desa itu. Ah, takut dia bahkan tidak berani datang. Hancurkan barang-barang lalu pergi. Ah, sudahlah, tidak perlu berdebat dengan orang seperti ini. Tinggal 3 hari lagi mantu, sudah diusir ibu dari rumah. Masih perlu? Tentu perlu. Sebagai menantu, aku harus bertemu mertua. Benar juga. Istri, kamu tidak enak badan? Cuci kaki, aku bisa melakukannya sendiri. Jangan bergerak, kamu sudah lelah seharian. Ini saatnya bersantai. Kamu lihat apa?
Ini adalah kitab kuno peninggalan guruku. Mungkin kita bisa menemukan resep untuk menyembuhkanmu. Menyembuhkan? Kamu tidak bercanda, kan? Jika benar-benar bisa menemukan resep penyembuhan, itu akan menjadi kabar baik bagi ribuan pasien. Jika bisa diproduksi, meski hanya mengambil sedikit keuntungan, itu akan menjadi kekayaan yang luar biasa. Aku tidak peduli dengan kekayaan. Yang penting kamu sembuh. Dasar suami bodoh. Jika bisa sembuh, mungkin aku sudah sembuh sejak lama. Cepat, cepat. Haryani pulang kampung. Jangan buang waktu. Ayo pergi. Apa? Oh, baiklah, aku mengerti. Kamu siapkan mobil dulu. Ada apa? Aku ada urusan darurat yang harus diselesaikan. Sayang, mungkin kamu pulang ke keluarga Jiang dulu. Setelah selesai, aku akan langsung menyusul. Urusan penting harus didahulukan. Kamu selesaikan dulu. Oh ya, Jiang Chen. Aku sudah menyiapkan hadiah pulang kampung. Nanti aku akan mengirimkannya ke keluarga Jiang. Hadiah pulang kampung sudah siap. Ini? Ngapain dikirim? Aku bawa sendiri saja. Hahaha, ternyata benar-benar bisa didapatkan. Investasi dari Dewi kekayaan misterius itu. Hei, keluarga Jiang bahkan bisa mendapatkan 2,5 miliar. Memang anakku yang hebat. Xiao Hao memang berbakat. Wah, ini semua berkat istriku. Aku hanya ikut menikmati. Benar-benar. Wah, benar, benar. Xiao Hao, kontribusi terbesarmu adalah membawa Menetiong Baik untuk keluarga Jiang. Jika dulu mendengar omong kosong Jiang Chen, investasi itu tidak akan jatuh ke tangan keluarga Jiang sedikit pun. Hampir saja Xiao Hao tertipu untuk menderita di desa. Anak durhaka yang lupa diri. Pantas dia dikawinkan dengan wanita desa itu. Ayah, aku pulang. Berani sekali SI Imet ini pulang kampung. Kakak, apa wanita desamu itu menyiapkan? Hadiah pulang kampung yang mewah? Aku beritahu. Hari ini semua kerabat ada di sini. Jangan sampai mempermalukan orang tua. Seorang wanita desa yang sangat miskin bisa menyiapkan hadiah balik pengantin seperti apa, Jiang Chen? Bukankah sudah kubilang jangan pulang? Kamu sengaja membuatku dan ayahmu malu, ya? Hadiah balik pengantin dari wanita desa itu, entah layak atau tidak. Jika tidak memuaskan kami, aku tidak akan memaafkanmu. Hadiah balik pengantin tentang ketulusan, apakah harga benar-benar penting? Aku hanya membawa ini. Kalian yang menentukan. Ini, anakku, menantuku, ada apa? Apakah hadiah balik pengantin ini istimewa? Bukankah ini hanya ginseng jelek yang biasa ditemukan di pasar kecil desa? Layakkah terkejut seperti ini? Tidak. Ini sepertinya. Ini adalah ginseng berusia seribu tahun yang ayah berikan kepada Dewi kekayaan, bernilai 50 juta. Dewi kekayaan? Apakah yang dimaksud adalah istriku 11 Weng? NAK, apakah maksudmu mercuamu menggunakan ginseng ini untuk mendapatkan investasi 5 miliar? Tidak mungkin. Kalau begitu, ginseng ini seharusnya ada di tangan Dewi kekayaan itu. Bagaimana bisa Jiang Chen membawanya ke sini? Karena ini. Karena barang ini, kamu yang mencurinya. Ya, aku sepertinya ingat. Jiang Chen dan Dewi kekayaan itu satu desa. Dia pasti mengikuti kami diam-diam setelah kami pergi. Menyelinap ke rumah Dewi kekayaan, mencuri ginseng pemberian ayah mertuaku. Kamu fitnah. Kontrak rumah saja berani dipalsukan, apalagi yang tidak berani untuk memberikan hadiah balik pengantin yang layak sampai berbuat kejahatan. Jiang Chen, kau benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak. Bajingan, berani mencuri milik Dewi kekayaan. Lalu membawa barang panas ini ke sini. Kamu ingin membunuh siapa? Ayah, dengarkan penjelasanku, ini. Penjelasan apaan? Ibu, kau memukulku. Aku bahkan ingin membunuhmu sekarang, kamu. Cedric kembalikan ginseng ini kepada Dewi kekayaan. Lalu pergi ke polisi untuk menyerahkan diri. Jangan pernah kembali ke keluarga Jiang lagi. Aku Jumei tidak punya anak seperti kamu. Ayah ibu, jika tidak suka hadiah balik pengantin, aku bisa bawa pulang. Tapi kalian tidak boleh menuduhku, apalagi menginjak-injak ketulusan kami berdua. Kichelazen? Berani menyebut barang curian sebagai ketulusan? Apakah kamu yang tidak tahu malu? Atau istrimu yang kampungan itu yang tidak tahu diri? Kamu boleh meremehkanku, tapi jangan menghina istriku. Begini saja, kalau hari ini kamu masih bisa mengeluarkan hadiah balik pengantin yang mahal,
Aku akan menampar diriku sendiri dan meminta maaf padamu. Sepertinya dia tidak akan pernah punya kesempatan ini seumur hidupnya. Hadiah dari Nona Su tiba. Nona Su mengirimkan ke keluarga Jiang. 1 kalung berlian merah muda langka. 1 patung giok ukiran tangan master kelas atas. 1 set sketsa tangan 12 Hio Kibai Si. Tuan Jiang, hadiah miwa dari Nona Su telah tiba. Saya pamit. Ya ampun. Terbang ini jika dimakan setidaknya bernilai 200 juta. Siapakah sebenarnya Nona Su ini? Bagaimana bisa dia memiliki kemampuan yang begitu menakjubkan? Si Wen, yang kubawa ini bukanlah hadiah balik pengantin. Ini barulah hadiahnya. Siapa si Wen? Mang Qingke, wanita desa yang dinikahkan dengan Jiang Chen untuk mengusir sial? Sepertinya namanya memang begitu. Tapi, tidak mungkin dia sekaya ini. Pasti ada kesalahan. Orang yang bisa memberikan hadiah balik pengantin seperti ini pasti memiliki kekayaan minimal 100 miliar. Jika ini benar, berarti Xiao Hao salah menikahi istri. Mungkinkah ini hadiah dari Dewi Kekayaan Misterius itu? Mungkin saja. Zhang Chen dan Dewi Kekayaan itu berasal dari desa yang sama. Jadi, sangat mungkin wanita desa itu memiliki nama yang sama dengannya. Aku mengerti. Ini pasti hadiah dari Dewi Kekayaan Misterius itu. Dewi Kekayaan Misterius itu bekerja sama dengan keluarga Lin dan mengirimkan hadiah balasan. Hanya saja, kebetulan sampai di keluarga Jiang. Oh, begitu rupanya. Jadi hadiah balik pengantin ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Jiang Chen. Ayah ibu, hadiah-hadiah ini kami persembahkan untuk kalian berdua. Ya ampun, barang senilai 200 juta diberikan begitu saja. Nona Lin benar-benar luar biasa. Kalau aku punya menantu seperti ini, pasti akan tertawa dalam tidur. Bermimpi saja. Hahaha, sudah kuduga. Tidak mungkin ikan asin bisa berbalik nasib. Orang miskin mana mungkin tiba-tiba kaya? Kakak, bagaimana pendapatmu? Istriku memberikan hadiah mewah senilai 200 juta kepada orang tua. Bagaimana denganmu? Kalian berdua memberikan barang curian sebagai hadiah. Bukankah ini agak tidak masuk akal? Jiang Hao, apa maumu? Lintas dan buangkannya waktu. King, cepatkan. Baik, Nona. Ayah, ibu, aku rasa Jiang Chen cuma akan mempermalukan keluarga kita. Lebih baik kita usir dia dari keluarga. Aku setuju. Keluarga Lin kita sekarang sudah menjalin hubungan dengan Dewi Kekayaan. Pasti kita akan jadi keluarga kaya baru. Malu banget kalau masih ada hubungan sama orang kaya gini. Ayah, ibu, kalian tidak setuju, kan? Siapa ibumu? Bawa barang curian buat hadiah pulang. Dasar anak neraka. Kau pernah anggap aku exist? Aku juga bukan bapakmu. Berbuat jahat, lupa budi karena duit. Aku sial banget. Sampai dapat anak durhaka kayak kau. Pergi, langsung pergi. Kalian anggap aku cuma bisa mempermalukan kalian. Karena aku menikah masuk desa, jadi suami tambahan untuk perempuan desa. Lalu kalian mau putus hubungan denganku, ya? Betul. Wahahaha. Zhang Chen. Coba bayangkan, kalau dulu kau tidak mau tukar pernikahan. Sekarang yang menikahi Wotong dan menikmati kekayaan itu pasti kau. Sayang sekali, kau malah setuju untuk ditukar. Jadi suami tambahan untuk perempuan desa, jadi gigolo. Seumur hidup kau tidak akan bisa bangkit. Wahahaha. Cepat pergi. Ini adalah pesta perayaan yang disiapkan keluarga Jiang untukku. Kau, petani miskin, tidak pantas berada di sini. Menantuku suruh kau pergi. Tidak dengar. Pergi. Muka keluarga Jiang sudah kau permalukan. Kalau tidak pergi, ku petakin kakimu. Kalian yang mau putus hubungan. Aku tidak keberatan. Mulai sekarang, baik miskin maupun kaya, tidak ada hubungan lagi dengan kalian. Berdiri. Jiang Hao, APA lagi maumu? Mau pergi boleh, tapi baju, celana dalam, kaos kaki yang kau pakai, semua punya keluarga Jiang, kan? Kalau pergi, ya tinggalkan barang-barang keluarga Jiang. Jangan-jangan kau mau suruh dia telanjang? Memelukan sekali. Aku tidak tega lihat. Jiang Hao, kusarankan kau berhenti sampai di sini. Berhenti. Kau pantas? Ayo, bantu SI tuan besar ini. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Cabut celana dalamnya. Akan ku perlihatkan pada semua orang.
Sama-sama, Tuan Murid keluarga Jiang. Aku bisa menginjak-injaknya. Karena dia menikahi perempuan desa. Wahahaha. Siapa yang berani sentuh suamiku? Perempuan siapa ini? Gayanya kuat sekali. Ini, ada iring-iringan mobil mewah, ada pengawal lagi. Wanita ini latar belakangnya tidak biasa. Ayah, Ini acara perayaan untuk Ruotong yang aku siapkan. Kenapa kamu mengundang orang luar? Enggak, aku enggak undang orang luar. Ini acara keluarga kita. Enggak, terus siapa wanita ini? Aku tahu, pasti jadatang antaku. Kamu. Keluarga Lin kami dapat perhatian dari Dewi Kekayaan. Ini pasti akan membuat keluarga-keluarga kaya bergerak. Wanita ini pasti dari keluarga kaya manapun. Dikirim untuk menjalin hubungan denganku. Hahaha, pasti begitu. Iya juga. Dewi Kekayaan ini kekayaannya triliunan. Investasi di banyak perusahaan. Kekayaannya menakutkan. Kemampuannya juga luar biasa. Di dalam negeri, dia nomor 1. Keluarga kaya pasti akan menjelat. Kalau begitu, keluarga Jiang kita, ke depannya, akan jadi incaran keluarga-keluarga kaya. Hahaha, istriku, kamu hebat sekali. Aku, Jiang Hao, bisa menikahimu. Sungguh rezeki nomplok. Haha, menantuku yang baik. Keluarga Jiang beruntung memilikimu. Jiang Chen, kamu lihat kan? Aku, Lin Ruotong, bisa memberikan kejayaan untuk Jiang Hao dan seluruh keluarga Jiang. Ini tidak akan bisa dicapai oleh istrimu yang kampungan itu, 8 turunan pun nggak bakal bisa. Selamat datang di acara perayaanku. Kenapa kamu memukulku? Biar kamu ingat, lain kali berani-berani ganggu suamiku. Kakimu akan kupatahkan. ini masih istriku yang sakit-sakitan dan lemah itu? Lepaskan tangan kotor kalian. Pergi. Maaf suamiku, aku seharusnya ikut pulang bersamamu. Membuatmu diteror. Dia adalah Jiang Chen. Istri kampungan yang dikirim untuk tolak bala, Su-11 Wen. Kok lebih cantik dari Lin Ruotong? Jiang Hao, kamu ngomong apa sih? Aku, Lin Ruotong, dipukul. Kamu nggak belain aku, malah bandingkan aku dengan wanita kampungan ini. Kamu mau cerai? Aduh, menantuku yang baik, jangan marah. Ini bukan salah Xiao Hao kita. Salahnya wanita kampungan ini. Iya, Su-11 Wen. Dasar kurang ajar, kamu sudah makan. Berapa banyak niali beruang, berani-berani tampar menentuku. Cepat sana minta maaf padanya. Minta maaf? Jangan mimpi. Kalian menghinaku saja sudah keterlaluan. Mau istriku merendahkan diri? Gak mungkin. Suamiku, terima kasih sudah membelaku. Katakan padaku, bagaimana mereka mengganggumu? Aku tidak terima. Sayang, biar aku yang urus. Bayar aku yang balas dendam antanya. Sewa rombongan mobil, bayar beberapa warga jadi pengawal. Beli baju murahan di pasar lalu berdandan. Kamu pikir kamu siapa? Putri keluarga kaya? Putri keluarga konglomerat? Putri apa? Lihat dulu pantas tidak. Anakku Jiang Chen menikah ke desa. Untuk menyembuhkanmu, wanita desa. Tapi kamu, bahkan hadiah balasan yang layak pun tidak ada. Berani-beraninya kamu pura-pura di depan kami. Bikin kami malu di depan keluarga. Kamu malah sok jagoan. Wanita desa, ya tetap wanita desa. Sepertinya kamu tidak tahu malu. Hadiah balasan yang kubilang siapkan, tidak dikirim? Nona, hadiah balasan yang Anda siapkan semuanya ada. Ini hadiah yang dia bawa, ayah. Bukankah Ruotong sudah bilang? Ini semua untuknya. Iya, Ruotong menerima hadiah mewah. Senilai 200 juta, lalu diberikan kepada kami. Kamu wanita desa, malah bersama si imut ini. Sama saja, ingin merebut paksa. Bakti menentuku. Tidak malukah kamu? Baktinya? Mengapa Lin Ruotong? Bisa bilang miliknya? Aku udah 11 Wen. Malah dicemooh. Diskriminasi kalian. Terlalu jelas. Ya kami diskriminasi.
Lihat dulu. Siapa Ruotong? Jia Sushiwan. Siapa pula? Kenapa kami harus menghargai wanita desa ini? Dasar tidak berguna, hadiah balasan saja tidak ada. Beresiko menegur ibumu? Sudah, Jiang Chen. Pergi sana. Nempel di sini pun tidak ada yang kasih makan. Hahaha. Jangan senang dulu, King King. Ambil bukti pembelian hadiah balasanku. Akan kubuktikan siapa yang merebut hadiah siapa. Ambil faktur. Nona, ini semua fakturnya. Perhatikan baik-baik informasi di faktur ini. Silakan periksa. Jika ada yang palsu, Su-11 Wen akan mengganti semua harta milikku. Sebaliknya, jika faktur ini asli, kalian semua harus antri minta maaf pada suamiku. Istri, jangan gegabah. Demi aku, tidak sepadan. Kamu adalah suamiku, masa depan Su-11 Wen. Demi kamu, aku rela kehilangan segalanya. Ternyata, dia benar-benar tulus padaku. Kode-kode ini, nomor-nomor ini, ternyata sama persis. Barang-barang ini benar-benar dibawa oleh wanita desa ini. Mustahil, dia kuma wanita desa yang bertani. Bagaimana mungkin dia bisa membawa hadiah senilai 200 juta? Tiket-tiket ini pasti palsu, sayang. Dia Su-11 Wen bukan dewa. Dia tidak bisa meramal. Bagaimana bisa membuat ini sebelumnya? Dengan nomor yang sama persis dengan hadiah? Ternyata, dari awal sampai akhir, kamu yang mengambil. Hadiah mereka. Ternyata dari awal sampai akhir, mereka berdua yang mencuri lalu berteriak maling. Lucu sekali, mengambil hadiah keluarga kakak sendiri. Masih terus menekan mereka, sungguh tidak tahu malu. Diam, semuanya diam, meskipun ini benar. Lalu apa? Aku jamin dengan seluruh harta keluarga Lin. Wanita desa ini tidak mungkin bisa mengeluarkan uang sebanyak ini. Barang antik dan lukisan ini semua palsu. Palsu. Ya, memang palsu. Tiket dan barang antik ini semua dipalsukan bersama. Tidak perlu bicara lain, hanya memasukkan barang senilai 200 juta. Barang antik ini pasti akan dipenjara seumur hidup. Gila, benar-benar gila. Demi pamer di depan kami. Kamu berani melakukan hal ilegal. Dan membawa barang curian ke sini. Jiang Chen, Su Shiwen. Kalian berdua mau membunuh siapa? Semua ini asli. Masih membantah? Kalau bantahan berguna, buat APA policy, aku akan laporkan ke polisi, kalian semua akan ditangkap. Tanpa bukti, kamu berani menuduh sembarangan. Aku ingin lihat siapa yang akan ditangkap hari ini. Kalian berdua benar-benar tidak kapok sampai dapat celaka. Nenek tua ini hari ini akan melawan kalian sampai akhir. Ya, laporkan saja. Tunggu polisi datang, kita lihat. Siapa yang akan dibawa? Laporkan apa? Aku ini ahli di bidang ini. Asli atau palsu, langsung tahu. Xiao Chen, kamu menikahi wanita desa, tidak tinggal tenang. Di desa bertani, malah ke rumah, bikin masalah dengan adikmu. Istrinya adalah putri dari grup Lin. Yang harus kami, keluarga Jiang, jilat. Apakah kamu tidak sadar? Kakek. Aku tidak menyangka bahkan kamu juga seperti ini. Sejak kecil aku mengajarimu, sebagai kakak. Harus mengalah pada yang lebih muda, memberi contoh. Meskipun kamu tidak punya kemampuan dan masa depan. Tapi jangan sampai mempermalukan keluarga Jiang, semua ini. Apa kamu sudah lupa? Acoh, aku mengajar anjing ya? Kakek, kamu. Mengapa mereka memperlakukanmu seperti ini? Pilih kasih perlu alasan? Ayah, ngapain bicara panjang lebar dengan Jiang Chen? Cepat lihat barang rongsokan ini, asli atau palsu. Buat dua orang bodoh ini menyerah total. Iya ayah, jangan buang waktu lagi. Aku sudah tidak sabar menemani dua badut ini. Melihat mereka berulah, aku lihat dulu. Jiang Hao, kakek, bisa dipercaya nggak? Tenang, kakek itu, menantu perempuan. Hobi terbesar kakek seumur hidup adalah barang antik dan lukisan. Sekarang bahkan menjadi ahli di Asosiasi Peninggalan Budaya. Kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Tunggu saja, lihat bagaimana aku membuat orang-orang bodoh ini. Malu sampai mati. Ini, Cipaci. Lukisan 12 Sio karya Kilau. Barang seperti ini, mana mungkin ada yang asli di dunia.
Kalau asli, harganya tidak hanya 200 juta. Dengar nggak Jiang Chen? Barangmu ini jelas-jelas palsu. Ini, ada apa kakek? Lukisan ini, jangan-jangan asli? Tidak mungkin. Barang seperti ini, mana mungkin ada yang asli? Mingke. Zhang Hao, jangan-jangan ada masalah? Menantu, kamu khawatir apa? Kakek kalau serius, memang seperti ini. Betul, ini harus ditangani serius. Meskipun terbukti palsu, harus ada bukti dan alasan. Beberapa orang tidak yakin. Terus membuat keributan. Baik, aku tenang sekarang. Zhang Chen Su Shiwen. Di wajah ayah mertua, nenek saya hari ini. Bisa memaafkan kalian, asal kalian mengaku lebih rendah. Merangkak keluar dari sini, aku bisa. Tidak mempermasalahkan lagi. Sampai sekarang masih bicara seenaknya. Keluarga Lin punya anak perempuan tidak tahu diri. Suka buat masalah seperti kamu, sepertinya hancur sudah. Tidak. Su 11 Wen, kamu berani sekali. Istriku baik hati, melihat wajah ayah dan ibuku. Tidak mempermasalahkanmu, kalian tidak menerima ya sudah. Berani-beraninya untuk keluarga Lin. Dikasih muka malah tidak tahu diri. Tidak akan kubiarin begitu saja. Kamu pikir menantuku yang baik ini tidak ada yang membela ya? Tidak ada yang membela ya? Lihat saja aku tidak akan merobek mulut kotormu. Asli. Ini asli. Barang-barang ini, ternyata semuanya asli. Kakek sudah membuktikannya, Jiang Hao. Lin Ruotong. Sekarang kalian masih mau bilang apa lagi? Apakah kakek benar-benar sudah tua dan matanya kabur? Barang-barang ini, mana mungkin asli? Ini tidak mungkin asli. Dia cuma wanita desa. Mana mungkin? Bisa beli barang asli? Kakek, lihat lagi baik-baik. Jangan sampai kau tutup orang. Baik-baik, aku akan lihat lagi. Sayang, aku cuma bilang kalau misalnya, menurutmu mungkin tidak uang untuk beli barang-barang ini. Adalah harta yang dikumpulkan keluarga Su selama belasan generasi. Apa? Menghabiskan harta belasan generasi cuma untuk beli barang antik dan lukisan di depan semua orang. Apa namanya tadi? Jiang Chen, oh Jiang Chen. Lihatlah istri yang kau nikahi ini, wanita pemboros. Di dunia ini benar-benar ada orang sebodoh ini. Menghabiskan harta belasan generasi cuma untuk pulang ke rumah orang tua, mempertahankan sedikit harga diri orang miskin. Apalagi ini paling-paling cuma tiruan, kurang ajar. Anak dari pengemis yang menjilat. Berani-beraninya bilang nona kami bodoh, dasar wanita jalang. Siapa yang kau bilang pengemis menjilat? Masih perlu tanya? Tentu saja Direktur Utama Grup Lin. Lin Wanshan, aku ayahku. Jelaskan kata-katamu, bagaimana ayahku menjilat? Sebenarnya tidak ingin mengungkit. Takut menimbulkan jarak di antara keluarga kalian. Takut kalian merasa minder di depan aku dan suamiku. Tapi ternyata kalian sama sekali tidak menghargai suamiku. Kalau begitu, aku juga tidak perlu mempertimbangkan perasaan kalian lagi. Tahu bagaimana keluarga Lin bisa mendapatkan investasi 5 miliar itu? Karena Lin Ruotong adalah adik ipar Jiang Chen. Keluarga Lin bisa dapat investasi. Ternyata karena Jiang Chen. Bagaimana bisa, Jiang Chen? Bukankah dia hanya anak yang paling tidak disayang di keluarga Jiang? Apakah dia memiliki latar belakang misterius yang tidak bisa diungkapkan? Tidak mungkin. Keluarga Lin bisa mendapatkan investasi itu berkat kemampuan istriku. Itu kemampuan ayah mertuaku, si bodoh ini. Dia tidak ada hubungannya sama sekali. Benar, Su 11 Wen. Jangan kau menakut-nakuti di sini, tidak ada yang akan percaya. Omong kau Samyu. Percaya atau tidak, itu adalah fakta. Diam kau. Sebelum kakek memastikan, apakah hadiah pulang ini asli atau palsu, kau hanya seorang wanita desa. Kau sama sekali tidak berhak bicara seenaknya di sini. Anda lihat sendiri, asli atau palsu, cepat ambil kesimpulan. Aku sudah tidak tahan dengan dua orang bodoh ini yang berbuat onar di sini. Ketiga barang ini adalah barang asli yang sangat berharga. Dan masing-masing, jika dilelang, harga akhirnya bisa mencapai di atas 300 juta. Selesai. Barang-barang ini ternyata semuanya asli. Bagaimana mungkin? Su Shiwen, kau benar-benar menghabiskan tabungan belasan generasi keluarga Su hanya agar Jiang Chen bisa bangga dalam pesta pulang. Kenapa? Aku minta Lin Ruotong memberikanku mobil mewah bernilai jutaan. Dia malah memarahiku habis-habisan. Jiang Chen apa kehebatannya? Bagaimana bisa membuat Su 11 Wen mengorbankan segalanya? Nak, kau tidak perlu iri. Pikirkan. Kau adalah satu-satunya penerus keluarga Jiang. Hadiah pulang yang mereka berikan ini akhirnya akan menjadi milikmu.
Benar istriku, barang-barang ini nantinya akan menjadi milik kita. Dua orang bodoh ini memberikan kita miliaran tanpa sadar. Ya, bagaimana aku tidak memikirkannya? Jiang Chen, Su Shiwen. Kalian benar-benar orang baik. Menghabiskan tabungan kerja keras beberapa generasi, memberikannya kepada kami sebagai hadiah mewah. Sungguh terima kasih banyak. Kalian terlalu cepat senang barang-barang ini. Karena kami berdua yang memberikannya, maka hak interpretasi akhir. Seharusnya juga milik kami. Sayang, apa yang harus kita lakukan? Karena keluarga Jiang tidak tahu nilai barang ini, maka kami akan mengambil semuanya kembali. Ambil semuanya. Berhenti. Ini semua barangku. Kembalikan semuanya padaku. Perampok, kalian ini perampok. Jangan rebut harta kesayanganku. Kakek, Jangan lembek, mereka tidak layak dikasihani. Kalian perampok. Kembalikan hartaku. tapi ini kan kakekku sendiri. Kakek, kamu baik-baik saja? Jangan pura-pura baik di sini. Dasar cucu durhaka, kembalikan barangnya. Aku ingin memberikan harta ini kepada Xiao Hao sebagai kisah keluarga. Romani Berninya, kau tidak memberi. Aku akan menghajarmu sampai mati. Berani kamu? Hajar sampai mati. Hadiah kunjungan balik yang disiapkan 11 wen. Malah mau kau berikan ke Jiang Hao untuk jadi pusaka keluarga? Bahkan mau menghajarku sampai mati? Kakek, kami ini cucu kandung semua. Kenapa? Begitu pilih kasih ke Jiang Hao? Aku memangnya kurang apa dibanding dia? Karena kau tidak berguna dan memalukan. Menyimpanmu di keluarga Jiang hanya untuk dijadikan pembantu gratis bagi Xiao Hao. Kalau tidak, sudah lama kau kami usir dan biarkan mati terlantar. Benar. 11 wen berkata benar. Aku seharusnya tidak berharap apa-apa pada kalian. Sudah, cukup omong kosong, Jiang Chen. Langsung kembalikan hartaku. Kalau tidak diberikan, kulitmu kukopak habis. Keterlaluan sekali. Mau ya? Aku justru tidak mau kasih. Aduh. Ah. Chen Gan, itu kan pusaka keluarganya. Beraninya kau benar-benar menghancurkannya? Belum selesai. Jangan, hentikan. Su Shiwen, kamu gila? Ini kan yang dibeli dengan menghabiskan tabungan belasan generasi keluarga Su, bernilai miliaran. Baroninnya kamu. Asal bisa membela suamiku, 10 miliar, 100 miliar, apa artinya? Hilang. Hartaku sudah hilang semua. Hartaku. Tidak bisa, aku harus cepat hubungi ketua asosiasi. Siapa tahu masih bisa diperbaiki. Dasar Su Shiwen. Barang berharga seperti ini, beraninya kau. Kalian kan bilang ini barang palsu? Kalau palsu, hancurkan saja, apalagi. Barang-barang ini apa hubungannya dengan kalian? Hadiah balik yang dibawa Jiang Chen. Setelah masuk keluarga Jiang, itu jadi milik kami. Kamu hancurkan barang-barang ini, kamu harus ganti semuanya. Kalau tidak apa? Berani-beraninya kamu melayangkan tangan padaku? Jangan kira di sini tidak ada yang berani menyentuhmu. Jiang Hao, pukul dia. Nona. Jiang Chen. Bagaimana? Sakit tidak? Kenapa kamu begitu bodoh? Tidak sakit, aku malah harus berterima kasih. Berterima kasih? Terima kasih sudah membuka mataku melihat wajah asli orang-orang ini. Nok. Ayah ibu, gigiku copot. Surface you right? Penyakit Nona kambuh lagi. Menantuku. Menantu, kenapa kamu bawa ini? Aku takut istriku kecelakaan, jadi selalu siap sedia. Istriku. Padahal Nona tidak ada di sini. Menantu masih membawa obat asma. Nona tidak salah pilih.
Menantu adalah pria baik yang layak diandalkan. Bagaimana? Jiang Chen, dasar binatang. Beraninya kamu bertindak sejam ini. Menantu baik, ini bukan memukul. Xiao Hao kami. Ini jelas-jelas menampar wajahmu. Betul, berani memukul suamiku di depanku. Berarti tidak menghargai Lin Wotong. Hari ini tidak boleh dianggap selesai. Jangan kira. Menyewa beberapa warga jadi bodyguard. Bisa seenaknya di depan Lin Wotong. Aku beritahu kalian, hari ini tidak akan selesai. Aku akan telepon ayahku. Kalian tunggu saja. Kamu mau hubungi Lin Wanshan? Telepon ini aku yang lakukan. Kamu telepon? Sayang, mana mungkin dia punya nomor ayah mertua? Dengar dia ngawur. Ayahku direktur grup Lin, dia cuma wanita desa. Biasanya merengek-rengek pun tidak akan bisa ketemu ayahku. Mana mungkin punya kontak ayahku? Lin Duotong. Aku sarankan kamu berhenti di sini. Kalau tidak, 11 Wen akan menarik. Investasi 5 miliar untuk keluarga Lin. Jiang Chen, kamu tidak akan memberitahuku. Wanita desa ini adalah dewi kekayaan yang memiliki triliunan harta. Mengurut ke atas 18 generasi nenek moyang, semuanya petani. Masih berani bermimpi dekat dengan dewi kekayaan. Aku lebih percaya menantu perempuanku. Ruotong adalah dewi kekayaan, aku tidak akan percaya. Wanita desa ini adalah... Istriku memiliki aura dan latar belakang yang pantas menyandang gelar dewi kekayaan. Hitung waktunya. Ayahku seharusnya sudah mendapatkan investasi 5 miliar. Lin Duotongku semakin dekat menjadi dewi kekayaan. Tidak lama lagi. Boss Su, Silicon Lihat. Kamu ingin memberikan satu-satunya putrimu sebagai pelayan Nona Su. Nona Su lemah dan sering sakit, butuh perawatan terus. Futureku. Teliti dan perhatian, sangat cocok. Melayani Nona Su. Ambil dulu investasi 5 miliar, soal surat perjanjian. Akan aku serahkan ke Nona Su, diterima atau tidak tergantung dia. Haha, terima kasih Bos Su. Bisa memberikan putriku sebagai pelayan Nona Su. Keluarga Lin benar-benar mendapat dukungan modal triliunan. Grup Lin akan segera melesat. Bos Su, aku antar Anda. Hahaha, harus cepat beritahu Ruotong. Kabar baik ini. Bawa surat perjanjian ke keluarga Jiang untuk diserahkan ke Nona Su. Jiang Chen, kamu tidak naif menjara. Wanita desa ini bisa lolos setelah memasukkan diri sebagai dewi kekayaan. Aku beritahu, tidak mungkin. Masalah ini belum selesai, aku akan telepon ayahku. Tepat seperti ayah mengenal anaknya, baru mau telepon ayah. Dia sudah menelepon duluan. Hai ayah, ada yang mau kubicarakan. Aku juga punya kabar baik untukmu. Kabar baik? Apa investasi 5 miliar sudah turun? Investasi ini juga separuhnya milik keluarga Jiang. Dengan uang ini, aku bisa beli apa saja. 2,5 miliar investasi sudah masuk. Nilai keluarga Jiang langsung melonjak. Langsung masuk jajaran keluarga kaya terkemuka di kota ini. Sekarang keluarga Jiang benar-benar membanggakan leluhur. Ini semua berkat Jiang Hao. Kalau bukan karena aku yang pandai melihat bakat. Menikahi Ruotong. Mana ada hari baik seperti ini. Tidak seperti Jiang Chen ini. Menikahi wanita desa. Tidak usah dibicarakan. Malah meniru kebiasaan buruk orang lain, cuma bisa menipu. Bahkan berhayal jadi dewi kekayaan. Ayah bilang apa? Kau menandatangani kontrak perbudakan untukku? Menyuruhku jadi pembantu Nona Su? Jadi pembantu? Siapa Nona Su ini? Berani-beraninya menyuruh menantu keluarga Jiang jadi pembantunya? Menantuku adalah putri dari grup Lin. Orang macam apa berani membuat menantuku menandatangani kontrak perbudakan? Nona Su. Jalah dewi kekayaan misterius yang memiliki aset triliunan. Bisa jadi pembantu Nona Su adalah kehormatan bagiku. Ini berarti grup Linku akan terikat erat dengan dewi kekayaan bermiliar aset. Artinya, kelak grup Lin akan menjadi perusahaan bernilai miliaran bahkan triliunan. Bahkan bisa menyamai kekayaan triliunan Nona Su. Triliunan. Begitu kubayangkan. Kelak bisa berbagi kekayaan luar biasa dengan keluarga Lin. Aduh, aku hampir tidak bisa bernapas. Keluarga Jiang dapat menantu yang hebat. Inilah istriku, calon pembantu Nona Su. Istriku, calon pemilik kekayaan triliunan. Juga istriku, Jiang Hao, yang sukses bangkit karena memilih istri yang tepat.
Sedangkan kau, Jiang Chen, akan hidup selamanya dengan perempuan desa miskin ini. Inilah takdir yang tak bisa kau hindari. Jiang Hao. Wenqing International? Bukankah ini salah satu perusahaan yang diinvestasi Nona Su? Kenapa dia datang ke keluarga Jiang? Masih perlu ditanya? Pasti untukmu. Aku? Benar, menantu. Sekarang kau adalah pembantu pribadi Nona Su. Kelak kau akan jadi orang terdekatnya. Wenqing International pasti ingin menjilatmu. Sangat masuk akal. Benar. Orang-orang seperti ini kelak akan berdatangan sampai pintu rumah kita rusak diinjak-injak. Menantu kita akan menjadi orang penting di mata semua orang kaya di dunia. Lihatlah. Istri desa miskinmu ini, kalau ingin dihormati, harus menipu. Sedangkan istriku yang kaya raya, direktur perusahaan miliaran pun datang menjilat. Jiang Hao, jangan senang dulu. Bagaimana kau bisa yakin 100%? Direktur ini bukan datang untuk istriku? Omong kosong. Asal bicara. Kalian berdua benar-benar tidak tahu malu, istriku. Tunjukkan pada mereka betapa hebatnya kamu. Baik, suamiku. Director Wenqing International. Akulah orang penting yang kamu cari sampai ke sini. Cepatlah membungkuk dan menyapa aku. Dari mana datangnya orang gila ini? Sialan, berani-beraninya menabrakku, kamu buta ya? Nona, ini kontrak penjualan Lin Duotong. Silakan lihat. Lin Wanshan benar-benar mengeluarkan modal besar. Demi meraih dukunganmu, dia berani menjual anak kandungnya sendiri. Masih ada yang lebih gila. Ada yang mau jadi anjing Nona. Ada yang mau diangkat jadi ibu angkat, bahkan ada yang memaksa ingin jadi kekasih gelap Nona. King, kalau kamu terus ngomong sembarangan, dan membuat Jiang Chen salah padaku. Hati-hati hukum kamu dikurung di kamar gelap. Kenapa kontrak penjualan diberikan pada Su 11 Wen? Apakah dia bukan wanita desa, melainkan benar-benar dewi kekayaan yang menguasai triliunan modal? Kalau benar begitu, bukankah kita menabrak tembok besi? Diam, semua diam. Identitasnya pasti tidak mungkin benar. Benar. Mana mungkin Jiang Chen seberuntung itu? Dia hanya bisa menikahi wanita desa yang seumur hidup hanya bisa bertani. Wanita desa. Sudah begini masih saja ngotot tidak mengakui. Kontrak penjualan yang ditandatangani Lin Wanshan sendiri masih tidak cukup membuktikan identitasku, membuktikan kebodohan kalian. Ini. Tulisan ayah. Tulisan ini benar-benar milik Lin Wanshan. Berarti kontrak penjualan ini asli. Berarti identitas Su 11 Wen adalah Dewi Kekayaan. Identitas Su 11 Wen adalah Dewi Kekayaan. Sial, apa yang sudah kulakukan? Aku malah memberikan Dewi Kekayaan bernilai miliaran pada Jiang Chen. Jiang Chen, kita tukar kembali. Kita harus menukar pernikahan ini kembali. Su 11 Wen. Su 11 Wen hanya boleh jadi milikku. Mimpi kali. Anakku, ibu, tanganku. Nak, jangan menakuti ibu seperti ini. Ayah, ibu. Tidak boleh semira itu diberikan pada Jiang Chen. Tidak boleh. Dewi Kekayaan hanya boleh jadi milikku. Dia adalah kakak. Aku adik. Dia harus mengalah. Dia harus menyerahkan Su 11 Wen padaku. Jiang Hao. Sekarang menyesal masih terlalu awal. Sebuah kontrak budak bisa membuktikan apa? Kalau kau benar-benar Dewi Kekayaan, punya kemampuan sehebat itu, tarik kembali 5 miliar yang diberikan ke keluarga Lin. Kau gila. Yang gila kau. Sehelai kertas usang mau membuktikan itu dia? Su 11 Wen mimpi di siang bolong. Lin Duotong, kau sengaja menjerat diri sendiri, ya? Siapa bilang yang terjerat pasti aku? Investasi tidak bisa ditarik. Identitasnya palsu, berani meniru Dewi Kekayaan. Aku punya 100 cara untuk menghancurkan kalian berdua. Sayang, kau yang memutuskan di rumah ini. Katakan harus bagaimana? Dia cari mati, kita penuhi keinginannya. Aku ikuti keputusan suamiku. Su Cheng segera siapkan mobil. Semua orang berangkat ke grup Lin. Aku tidak hanya akan menarik investasi, tapi juga akan menghapus nama grup Lin. Ini konsekuensi mengganggu suamiku. Ya.
Nenek tua tidak percaya. Seorang wanita desa miskin berani dikaitkan dengan dewi kekayaan. Benar. Istri Jiang Chen si imut itu. Pasti tidak sebaik aku. Elihat, mertua datang. Ruotong, ada apa sampai buru-buru? Menyuruh ayah turun ke sini. Mertua, menantuku yang manis diganggu orang. Berani mengganggu permata, hatiku Lin Wan Shan? Dia tidak ingin hidup lagi. Apakah orang berpengaruh di sini? Siapapun dia. Aku Lin Wan Shan dari keluarga Lin. Sekarang sudah bekerja sama dengan Dewi Kekayaan Miliaran. Tidak hanya satu kota, bahkan seluruh provinsi. Siapa berani langsung di hadapanku? Benar. Berani mengganggu nona besar, benar-benar tidak ingin hidup. Nah, katakan pada ayah, siapa yang mengganggumu? Aku akan mengulitinya hidup-hidup. Ayah, kalau aku bilang yang menggangguku adalah dewi kekayaan, Bukan kau anak kurang ajar, kenapa kau mengganggunya? Kau ingin membunuh ayah? Mertua, Ruotong. Ini hanya bercanda. ITU bukan Dewi Kekayaan. Hanya wanita desa yang memakai nama Dewi Kekayaan. Sombong dan semena-mena. ayah, tolong bela aku. Aku juga ditampar oleh si penipu itu. Menamparmu, tapi kalau berhubungan dengan Dewi Kekayaan, itu masalah besar. Aku tidak akan membiarkan siapapun menodai nama Dewi Kekayaan. Katakan siapa dia, aku akan menghajarnya sampai babak belur. Jiang Chen dan si imut ini pasti mati kali ini. Itu mobilnya datang. Mobil ini. Sebelas Wen. Soal menarik investasi, bagaimana kalau kita batalkan saja? Sudah sampai di sini, kenapa tiba-tiba kamu berubah pikiran? Apakah karena masih merasa tidak tega pada mereka? Tidak, aku hanya tidak ingin kamu rugi karena aku. Rugi. 11 Wen, kamu tertawa apa? Suamiku, jangan-jangan kamu pikir investasi di grup Lin. Nona muda kita ini untuk cari uang? Investasi 5 miliar ini jumlahnya besar. Kalau bukan untuk cari uang, untuk apa lagi? Tentu saja karena kamu. Karena aku, Benar, grup Lin hampir bangkrut. Proyek ini pasti merugi, kalau bukan karena Jiang Hao adalah adikmu. Aku tidak akan membantu sama sekali. Sayangnya, mereka malah memperlakukanmu dengan dingin dan menghinamu. Sungguh bodoh sekali. kamu, baru menikah berapa hari, sudah menyiapkan hadiah pulang senilai 1 miliar untukku. Bahkan tidak mempedulikan untung rugi, menggelontorkan 5 miliar aset untukku. Istri seperti apa yang aku dapatkan ini? Ini benar-benar keberuntungan besar. Ayo suami, istri akan membalas dendam untukmu. Ya, Ayah, panggil semua petugas keamanan perusahaan. Hari ini aku akan menghajar si imut ini, sampai ibunya sendiri tidak mengenalinya. Jiang Chen mengandalkan. Perempuan desa miskin dan tak berdaya ini berbuat semaunya. Dia sama sekali tidak menghargaiku. Juga tidak menghargai istriku. Hari ini pasti akan kubuat dia kapok. Tidak masalah, panggil Departemen Keamanan Perusahaan. Apa mobilnya tergelincir? Tidak. Ayah, dia melihatmu datang, dia takut identitasnya terbongkar. Dia mau kabur. Jiang Chen, berhenti. Di rumah. Kamu yang sok hebat, sekarang giliranku. Jangan bayar ke lari. Jiang Hao, pergi halangi mobilnya. Hei, buka pintu. Jangan pergi, jangan pergi. 11 Wen, nenek, bagaimana keadaannya? Parah? Tetangga juga tidak bisa menjelaskan dengan jelas, dia hanya menyuruh kita cepat pulang. Cepat, lebih cepat lagi. 11 Wen, jangan khawatir. Nenek pasti baik-baik saja, tidak akan terjadi apa-apa. Jiang Hao, kamu lucu sekali. Bahkan mobil saja tidak bisa dihentikan. Cepat pergi bawa mobil, nenek ini. Hari harus memory pelajaran capital pesawat untuk ini. Cepat bawa mobil. Setelah berpura-pura, langsung mau pergi? Tidak mungkin. Wah, mertua, urusan anak-anak biar mereka selesaikan sendiri. Kebetulan aku ingin ngobrol dengan kalian berdua, ayo kita naik minum teh. Ini. Xiao, how are you, Otong? Kalian tidak apa-apa? Tenang saja. Dia bahkan tidak berani bertemu mertuaku. Su 11 Wen ini pasti palsu. Menghadapi pasangan yang tidak punya uang dan pengaruh, apa yang harus kutakutkan? Sudahlah, jangan banyak bicara. Cepat bawa mobil. Ayah, cari beberapa bodyguard untuk ikut denganku, nenek ini. Hari ini tidak memotong satu kakinya. Namaku Lin Luotong akan kutulis terbalik. Kamu tidak perlu bilang aku juga tahu. Ayo kalian, nanti. Jaga baik-baik keamanan menantuku yang baik. Ya. Sejak mendapatkan investasi 5 miliar, jadi aneh. Ayah ini kenapa? Kim dan Jiang Hao. Kapan lebih penting dariku? Teh ini benar-benar langka, 100 tahun sekali baru ada. Kalau bukan karena kalian berdua datang, biasanya aku tidak tega minum. Mertua, kamu terlalu baik, kami merasa sangat dihormati.
Ada apa langsung bilang saja, selama bisa kami lakukan. Pasti tidak akan menolak. Ayah. Kalau kamu sudah bilang begitu, maka aku akan bicara terus terang. Aku ingin kalian memberi investasi lagi 5 miliar. Mertua, aku tidak salah dengarkan? Kamu meminta investasi dari kami? Jangan pikir aku tidak tahu hubungan kalian dengan Dewi Kekayaan. Tidak biasa loh. Kalau bukan karena Jiang Hao, 5 miliar sebelumnya tidak akan kudapat. Apa katamu? Kamu bilang bisa dapat investasi. Karena Xiahao kami? Mertua, leluconmu keterlaluan. Dewi Kekayaan bilang langsung, mana mungkin bohong? Sudah bilang tidak apa-apa, masih saja mau dipasang gips. Sudah patah masih bilang tidak apa-apa. Nenek, kenapa tidak hati-hati? Ayo. Sudah bilang pekerjaan sawah biar aku yang kerjakan, kenapa masih nekat sendiri? Masih juga manjat-manjat, kali ini kakinya yang terkilir. Lain kali kalau kenapa-kenapa di bagian vital, gimana ini? Aku juga cuma lagi gabut aja sih. Kalau gabut, cari-cari kakek nenek saja. Main kartu atau nari-nari, nanti aku cariin hiburan lain. Jangan lagi kerja kebun, ngerti? Tapi, Nggak ada tapinya. Aku tulang punggung keluarga ini. Kalau nggak nurut, aku sama 11 Wen nggak bakal peduli lagi. ya sudah, Nah, baru baik. Tiduran dan istirahat. Nanti aku buatkan sup ayam untuk menguatkanmu. baik. Nenek belum pernah sebisa ini nurut di depanku. Jiang Chen melayani orang tua. Memang jago juga. Xiao Chen, terima kasih atas bantuanmu. Kalau tidak, dengan tubuh lemah 11 Wen ini, bisa-bisa kelelahan. Dasar sialan, keluar. Suara itu, Jiang Hao. Dasar sialan, keluar. Dua sialan brengsek, pikir sembunyi di tempat lapuk ini. Jadi pengecut, bisa lolos? Jiang Hao, tendang pintunya. Banyak sialan, minggir. Hancurkan pintunya, buka. Aduh. Ngapain ketawa? Tutup mulutmu. Jiang Hao, kamu baik-baik aja? Nggak kenapa-kenapa, akarnya, kan? Kayaknya, udah nggak bisa dipakai. Jiang Chen, kamu. Senkeji ya? Mau lihat keluarga Jiang punah? Udah terlalu berlebihan, masih ada aku. Bukan, aku sudah diusir dari keluarga Jiang. Keluarga Jiang kalian memang. Goblok, kubunuh kau. Diam aja apa? Bongkar. Gubuk lapuk ini akan kuhancurkan, kedua sialan ini. Dia kan gak punya tempat tinggal. Ya, bawa mobilnya. Jangan. Jiang Hao, Lin Duotong. Kalian gila? Yang gila kalian lah. Mengandalkan wanita desa miskin dan tak punya kuasa. Perani melawan menantu kaya keluarga Lin sepertiku? Kamu ini benar-benar tidak tahu diri. Yang tidak tahu diri adalah kalian. Rumah tua keluarga Su sudah turun-temurun selama ratusan tahun. Siapapun yang berani merusaknya sedikit saja, aku Su 11 Wen bersumpah akan membuat kalian tahu bagaimana rasanya menyesal. Sudahlah, lihat saja ayahku. Di grup perusahaan Lin, bahkan mobil pun tidak berani berhenti. Lari lebih cepat dari anjing. Kamu pikir kamu siapa? Dewi Kekayaan yang memiliki aset triliunan? Tidak berhenti karena. Sedala, Junction. Jangan carry alasan lagi. Palsu tidak palsu. Kamu masih berharap kami benar-benar percaya padamu? Benar, rumah tua ini. Aku benar-benar akan menghancurkannya hari ini. Aku akan membuat kalian. Dua orang yang tidak tahu diri ini. Tidak punya tempat tinggal. Aku akan membuat kalian seperti anjing liar. Mengemis di jalanan. Hank Kirken. Jangan. Jiang Chen. Jika ingin menghancurkan rumah tua istriku, langkahi dulu mayatku. Jiang Chen. Jangan, Jiang Chen. Merusak barang orang lain adalah melanggar hukum. Ayahku bilang, setelah kami menikahi Dewi Kekayaan, aku bisa berbuat semaumu di kota ini. Bukan hanya menghancurkan rumah tua ini,
Bahkan menguburmu pun aku tidak takut. Berani kamu? Lihat saja berani atau tidak. Hankarkan. Jika dia berani menggelanji, kuberja juga. Di bawah runtuhan ini. Ini nyawa manusia. Nyawa manusia. Apakah uang ini cukup untuk membeli nyawanya? Saudara, lebih baik minggirlah. Uang tebusan ini kita bagi dua. Bagi dua? Jika kamu tidak berani, minggirlah. Aku sendiri yang akan melakukannya. Jiang Chen, aku beritahu kamu, hari ini. Bahkan jika aku menginjakmu sampai mati, orang yang diusir dari rumah. Tidak disayang ayah dan ibu, tidak ada yang akan peduli. Wanita desa, buka matamu lebar-lebar. Setelah aku menguburnya, giliranmu berikutnya. Jiang Chen. Sebelum menyentuh suamiku, pikirkan konsekuensinya. Sujen, apakah kamu sudah sampai di grup perusahaan Lin? Sudah, Nona. Baik, aku perintahkan, tidak hanya menarik investasi 5 miliar, tapi juga mematahkan satu lengan Lin Wanshan. APA. Baik, Nona. Hahaha, Xiao Hao yang manis di keluarga kita. Benar-benar hebat, dia bahkan kenal Dewi Kekayaan ini. Wah, dia dan Dewi Kekayaan ini mungkin kenal saat kuliah di luar negeri. Kenal. Pasty, Xiao Hao. Dengan Dewi Kekayaan itu, pasti teman sekelas di luar negeri. Xiao Hao SI brengsek Castle. Kenal Dewi Kekayaan yang punya triliunan aset, tapi selalu sembunyikan. Kalau itu Jian Chen si bajingan itu, sudah pasti pamer berkali-kali. Kan sudah kubilang, aku tidak salah lihat. Dibandingkan dengan Xiao Hao, Jiang Chen si pengkhianat itu, bahkan tidak ada harganya. Wah mertua, tadi kamu bilang tambah investasi 5 miliar. Serahkan padaku, sungguh, kamu tidak bohong kan? Tenang saja mertua, Xiao Hao. Dia paling dengar kata-kataku soal Dewi Kekayaan itu. Karena Xiao Hao sudah memberimu 5 miliar, tambah lagi. Bukan masalah besar. Iya kan, Dewi Kekayaan ini punya triliunan aset. 5 miliar buat dia, bukan apa-apa. Hahaha, lihat anak kesayanganku. Xiao Hao, ini pasti berhasil. Hahaha, terima kasih banyak mertua. Percayalah, nanti keluarga Lin sukses. Tidak akan lupa kebaikan keluarga Jiang. Hahaha. Bosu, kenapa kamu datang? Tidak mungkin. Aku tadi sedang bicara dengan mertua. Belum sempat beritahu Dewi Kekayaan. Jangan-jangan kamu datang lagi bawa 5 miliar lagi? Orang ini kok familiar ya? Dia yang dulu datang ke rumah, membela Jian Chen dan Su 11 Wen, direktur grup Wencheng itu. Ini benar-benar dia. Bukan palsukan? Bosu kenapa bosu? Bosu. Bosu kenapa? Katakan bosu. Lin Wanshan. Aku tarik kembali investasi 5 miliar sebagai bunga. Dan patahkan lenganmu, bukan bosu. Bosu. Wu miliarku. Bisa saja jadi milikmu, sayangnya. Kamu ganggu orang yang salah. Aku ganggu siapa? Menantuku. Selesai. Mundur. Bagaimana kabar mertua? Tidak apa-apa kan? Ambulans, perlu kupanggilkan ambulans untukmu? Dibanding lengan ini, yang lebih kukhawatirkan adalah aku ini sebenarnya mengganggu siapa? Siapa menantunya keluarga ini? Kalian bertahu aku siapa? Sepertinya Anak sulungku. Jiang Chen. Dengar itu, istrimu yang kampungan ini ngomong apa sih? Tidak hanya mencabut investasi, tapi juga mematahkan lengan ayahku. Kalau kau benar-benar hebat, kenapa tidak kau lakukan dulu di bawah gedung grup Lin? Kalian lari kenapa? Jiang Chen.
Hebat atau tidak, bukan urusan kalian. Jiang Hao Lin Duotong. Kalian lihat baik-baik ini apa? Kalian berdua jangan pikir dengan sebuah HP bisa menipu istriku. Aku bertahu kalian. Hari ini aku akan mengubur kalian dan rumah jelek ini. Ini tidak mungkin. Sayang, kamu ngapain pegang HP? Ini tidak mungkin. Ini tidak benar, ini editan. Ini palsu. Ayo, nyetir. Mau pergi kemana? Kembali ke grup. Sayang, Kembali ke grup. Cepat kembali ke grup. sayang. Cepat. Sayang, katanya mau menghajar pasangan brengsek ini. Sayang, aku belum naik. Tidak, ini tiba-tiba ngapain sih? Sayang, baik-baik. Kenapa istriku pergi? Katakan. Chang Hao. Lepaskan tangan kotormu dari kakakmu, kakek. Anda datang? Aku tidak salah dengarkan? Anda malah membela Jiang Chen si sampah ini? Siapa yang kau sebut sampah? Sayang, mulai sekarang hormati kakak dan kakak iparmu. Kalau tidak, yang akan diusir dari keluarga adalah kamu. Kakek, aku kan cucu kesayangan Anda. Anda mau mengusirku demi sampah seperti ini? Mereka apa haknya? Peroni Menggosei. Aduh kakek, aku ini dari kecil dimanja. Cucu kesayangan. Kalau sampai terluka sedikit saja, kamu sangat sedih. Hari ini benar-benar langka. Bagaimana bisa tega melakukannya? Aku tidak peduli, kakek. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Hari ini kamu harus memberiku penjelasan. Ini semua karena... Hecua, APA yang kamu katakan, gambar ini benar-benar dibeli olah. Dewi kekayaan misterius itu? Benar. Aku melihatnya langsung saat transaksi. Bahkan dia juga berfoto bersama Dewi kekayaan itu. Yang dihormati oleh banyak pejabat dan orang penting. Gimana? Bisa aku lihat? Ada masalah APA? Masalahnya sangat besar. Jika Dewi kekayaan itu benar-benar menantu perempuanku, maka langit keluarga Jiang akan runtuh. Bagaimana bisa begini? Sekarang harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Berhenti berputar-putar, dong. Masih belum jelas kebenarannya. Kenapa kamu begitu yakin? Su-11 Wen adalah Dewi kekayaan itu? Kenapa aku yakin? Pakai otakmu dan pikirkan baik-baik. Investasi 5 miliar tiba-tiba hilang. Lenggon Lin Wanshan juga dipatahkan orang. Su Cheng datang ke rumah kita waktu itu. Lihat bagaimana Jiang Chen dan dia di depan keluarga dan teman. Memanggil menantu dan nonik bergantian. Kamu cili tidak tengah atau buta tidak lihat? Aku? Dasar bodoh tak berotak. Waktu itu kalau bukan karena kamu tiba-tiba berubah pikiran dan mengancam bunuh diri saat pernikahan. Mungkinkah keuntungan ini jatuh ke tangan Jiang Chen? Siapa yang menyangka Su-11 Wen yang manis itu? Menyembunyikan rahasia besar. Sekarang Jiang Chen yang menikmati semuanya. Kita juga sudah menghina mereka habis-habisan. Menurutmu harus bagaimana? Harus bagaimana? Aku, ayah. Kakek gila. Kamu bicara pelan-pelan. Aku tidak mengerti. Begini, aku dan istriku pergi menghajar pasangan brengsek itu. Coba tebak apa yang terjadi? Istriku hanya melihat sekali handphone yang diberikan Jiang Chen. Tiba-tiba seperti kesurupan. Langsung masuk mobil dan pergi. Sampai sekarang teleponnya tidak diangkat. Kemudian, kakek datang, dia lebih parah demi pasangan brengsek itu. Tidak hanya menamparku 2 kali, bahkan berlutut meminta maaf pada mereka, ayah ibu. Menurut kalian ini kenapa? Kenapa? Karena Su-11 Wen itu Dewi kekayaan. NAK, kamu mau ganti istri?
Asal kamu mau, ibu rela mati-matian untuk memaksa Jiang Chen menyerahkan Su-11 Wen padamu. Beneran bisa gitu? Haha, aku. Dasar kau sampah. Jangan mengganggu pasangan muda itu. Ayah, maksudmu apa? Maksudku, kita salah pilih orang. Dari kecil, seharusnya Jiang Hao tidak dianggap sebagai penerus keluarga Jiang. Dia cuma anak manis yang oportunis. Aku banyak bicara dengan Xiao Chen. Ternyata, kita salah menilainya. Selama ini yang terunggul jelas Jiang Chen. Sedangkan Jiang Hao cuma bisa licik, memfitnah, dan merayu keluarga. Selain itu, dia tak berguna. Wahai kakek, kau sudah dipirikan oleh mereka. Aku tidak seburuk itu, ayah. Jangan percaya omongan, lihat kenyataannya. Bagaimana Xiao Hao, kami yang paling tahu. Jangan karena Jiang Chen menikahi Dewi Kekayaan itu, kau memihaknya. Iya, ini tidak adil, ayah. Awalnya kan, Xiao Hao yang ingin menikahi Su-11 Wen. Jiang Chen esai pekandang. Dia merebut kemewahan yang seharusnya menjadi milik Xiao Hao. Xiao Chen yang merebut? Aku ingat. Justru kau yang meremehkan Su-11 Wen karena dia desa. Lalu tergiur keluarga Lin yang kaya. Kau mengenkamp bunuh diri. Hingga memaksa mereka bertukar pasangan. Aku. Terus kenapa? Aku berubah pikiran, salah? Aku akan bantu Xiao Hao memperjuangkannya. Bagaimana perkembangan resep obat untuk penyakitku? Sudah selesai, tinggal beberapa tes lagi. Sebelum uji klinis. Cepat sekali. Resep ini benar bisa menyembuhkanku? Pasti. Menyembuhkanmu adalah caraku membalas budi. Sayang, terima kasih. Telah berbuat banyak untukku. Dia gampang tersentuh. Apa karena sejak kecil tak pernah disayang? Kita suami istri, wajar saja aku melindungimu. Kalau kau terus begitu, aku marah loh. 11 Wen. Kambuh lagi. Tahan ya, aku ambilkan obat, duduk dulu. Sayang, 11 Wen, jangan pingsan. Tahan, 11 Wen. 11 Wen, kamu pasti baik-baik saja. Nona, jangan takut, Cincin di sini. King akan selalu menemanimu. Nona, tahan ya. Sial. Kakang, jangan begini. Nona pasti sedih. Ini salahku. Kalau bukan karena urusanku, dia tidak akan kelelahan. Dia tidak akan kambuh, aku yang salah. Xiao Chen, kakak. Nenek, maafkan aku yang menyebabkannya. Anak baik, bukan salahmu, 11 Wen sejak lahir. Sudah sakit-sakitan, ini takdirnya. Tapi, ini hanya masalah waktu. Bukan salah siapa-siapa. Berikan surat wasiatnya padanya. Surat wasiat. Jiang Chen, ketika kamu membaca surat wasiat ini, aku mungkin sudah tidak ada di dunia ini lagi, maafkan aku. Tidak bisa selalu menemanimu. Keluarga Su akan punah di generasiku. Kekayaan triliunan yang dikumpulkan puluhan generasi, tidak ada yang mewarisi. Hanya bisa kuberikan padamu, aku sudah mendirikan perusahaan untukmu. Saat kamu membaca surat wasiat ini, kekayaan triliunan sudah ditransfer atas namamu, kuberikan ini. Hanya berharap kamu bisa merawat nenek, aku yakin. Bahkan tanpa ini, kamu pasti akan memenuhi permintaanku. Karena Su-11 Wen tidak akan salah memilih orang, nanti. Kalau menikah lagi, bawa ke kuburanku. Biar aku melihatnya. Aku akan mendoakan kalian, selamat tinggal cintaku, 11 Wen. Pasien kehabisan darah selama operasi, bank darah kosong. Ada yang golongan darah langka di antara kalian? Aku. Butuh setidaknya 1000 ml. Kamu kuat? Meski darahku habis, aku harus menyelamatkannya. Kakang, jangan gegabah, bisa berbahaya. Ya kakang, jangan-jangan Nona tidak selamat.
Kamu malah celaka. Ini pasti bukan yang Nona inginkan. Bagaimana tahu kalau tidak dicoba? Xiao Chen, kamu harus pertimbangkan baik-baik. Meski aku juga ingin menyelamatkan 11 Wen. Tapi aku juga tidak ingin kamu mengambil risiko. Nenek, tenang saja. Aku akan baik-baik saja. 11 Wen juga akan selamat. Kami berdua akan merawatmu di masa tua. Baik. Nenek percaya padamu. Aset keluarga sumber nilai miliaran sekarang atas namaku. Aku izinkan kalian menggunakan semua sumber daya. Ikuti resep ini. Buatlah obatnya. Baik, Tuan Muda. Ayo. Tidak kuat lagi. Cepat, lakukan defibrilasi. 11 Wen. 11 Wen, 11 Wen. Orang yang tidak berkepentingan. 11 Wen. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. 11 Wen, 11 Wen, bangunlah. Dokter, dokter, kumohon selamatkan dia, dokter. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. 11 Wen. Tuan muda, obatnya sudah dibawa. Cepat, berikan pada 11 Wen. Bangun, bangunlah 11 Wen. Kamu satu-satunya orang di dunia ini yang begitu menyayangiku. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Sayang, Aku di sini. Tuan Muda. Selamatkan dia. Jiang Chen, kenapa kamu begitu bodoh? Aku hanya bersikap baik sedikit padamu, tapi kamu rela menyelamatkanku dengan mendonorkan 1.200 ml darah. Jiang Chen, kenapa kamu bisa begitu bodoh? Cepatlah bangun, ya. Akhirnya kami menemukan kalian. Bagaimana kalian tahu Jiang Chen ada di sini? Cepat pergi dari sini. Dia tidak ingin melihat kalian. Kalian juga jangan ganggu proses pemulihannya di sini. Jangan, menantu. Kami juga bukan untuk Jiang Chen. Apakah untukku? Benar, kami datang untukmu. Ini, cepat terima. Ambil. Apa ini? Ini adalah hadiah lamaran yang kupilih khusus untukmu. Apa? Hadiah lamaran? Sudah memutuskan. Aku akan bercerai dengan Lin Ruotong. Aku akan menjalankan perjanjian pernikahan kita sebelumnya. Aku mau menikahimu, Su Siwen. Gimana? Terkejut gak? Gak nyangka kan? Semua hadiah lamaran ini dipilih khusus buat kamu. Tiap barang harganya lebih dari puluhan juta. Keluarga Jiang belum pernah sejeni baik ke siapapun. Bahkan Lin Ruotong aja gak dapat istimewaan kayak gini. Ini cuma buat kamu satu-satunya. Iya, Jiang Chen si brengsek itu. Lebih baik jadi tumbuhan, biar gak ganggu kamu terus. Aku juga udah siapin buat kamu dan Xiao Hao. Besok kalian berdua langsung nikah. Abis nikah, buruan punya anak cowok yang gendut. Sambil aku dan ayahmu masih muda, bisa bantu kalian. Jagain anak beberapa tahun, kan? Iya bener banget. Siwen, mulai besok, kamu jadi wanita aku. Kalian semua terlalu tidak tahu malu. Pergi sana. Siwen, kamu ngapain sih? Kami Xiao Hao nikahin kamu, juga buat kebaikanmu. Iya, dia kan udah jadi tumbuhan, terbaring di kasur. Kamu mau jomblo seumur hidup demi dia? Kamu baru kenal dia berapa hari? Pantas gak setia kayak gini? Jiang Chen bukan tumbuhan. Dia cuma pingsan karena kehilangan banyak darah. Kalian sebagai orang tua dan adiknya, gak peduli keselamatannya aja udah parah. Malah maksa aku nikah lagi. Kalian masih manusia gak? Menantu, jangan bicara kasar begitu dong. Iya, kami cuma gak mau hak istimewa jatuh ke orang lain. Jiang Chen udah jadi tumbuhan. Terbaring di kasur, gak bisa nemenin kamu. Daripada digoda cowok lain lagi.
nanti aset triliunan kita diambil orang. Keluarga Jiang bakal rugi besar. Aku tahu kalian cuma incar aset triliunanku. Tapi sayang, sekarang aku udah gak punya apa-apa. APA, Buchan. Su Siwen, jangan bercanda. Aset triliunan ini. Masa bilang hilang ya hilang? Iya, bohongnya kekanak-kanakan banget. Kuma orang bodoh yang perkaya. Gak percaya? Silakan cek sendiri. Kalau masih ada sedikit aset atas namaku. Aku, Su Siwen, mau nikah lagi gak masalah. Telepon. Cepat telepon. Jiang Chen, kalau mereka tahu. Sekarang aset triliunan itu semua jadi milikmu. Pasti mereka menyesal banget, ya. Kenapa mereka dari kecil sampai besar? Hanya memihak Jiang Hao. Apa katamu? Benarkah? Baiklah. Aduh. Aku mengerti. Benar atau tidak? Kamu tidak bercanda kan? Oke. Mengerti. Hai Lao Chang. Hey, kamu tidak boleh menipuku. Kalau tidak kita putus hubungan. Su 11 Wen, puluhan ribu hektar tanah, semuanya diberikan ke orang lain. NK, bagaimana situasi di sana? Ah, jangan ditanya. Semua peternakan di luar negeri. Dia jual sini wah. Ayah, bagaimana di sana? Si manis ini. Puluhan perusahaan investasi, sahamnya hilang semua. Aset triliunan, begitu saja lepas dariku. Su 11 Wen, ini semua salahmu. Apa yang kamu mau lakukan? Uangnya mana? 3 hari lalu, saat aku hampir mati, sebelum pingsan, semuanya sudah kusumbangkan. Disembangkan. Aduh, disumbangkan. Aduh. Ya ampun, aset triliunan ini. Kamu bilang sumbangkan ya sumbangkan? Apa otakmu ditendang keledai? Bisa melakukan hal gila seperti ini. Asetku, mau kuapa-apakan? Apa urusan kalian? Sushiwan, aku bertahu kamu. Kita punya perjanjian pernikahan, kamu adalah wanitaku. Aset triliunan itu, seharusnya setengahnya adalah milikku. Sekarang kembalikan uangnya, atau aku cekik kamu. Coba sentuh dia sedikit saja. Ah, Jiang Chen, syukurlah kamu bangun. Aku pikir kamu tidak akan bangun lagi. Aku berjuang mati-matian untuk menyembuhkanmu. Mana mungkin aku rela di tempat tidur. Terbaring seumur hidup. sakit. Tanganku mau patah, ayah ibu. Dasar anak kurang ajar, kamu bangun, cepat lepaskan tanganmu. Nak, kamu tidak apa-apa. Masih belum pergi juga. Jiang Chen, kamu terbaring di tempat tidur rumah sakit. Sampai otakmu jadi kacau, berani sekali kamu bicara seperti itu ke ayah ibu. Dengan sikap seperti itu. Ayah, ibu, lihat aku terbaring sakit, malah menambah masalah. Memaksa istriku menikah lagi, inikah perbuatan orang tua? Yang bisa dilakukan? Kalian tidak malu? Kamu bilang siapa yang tidak bermoral? Siapa yang tidak malu? Aku yang melahirkanmu. Membesarkanmu lebih dari 20 tahun, begini caramu membalasnya? Hah? Aku sudah diusir dari rumah. Masih pakai jasa membesarkan untuk memaksaku? Tidakkah itu lucu? Kamu. Kami tidak menyambut kalian di sini. Istriku juga tidak menyukai kalian. Aku ulangi sekali lagi. Pergi sekarang, kalau tidak. Kalau tidak apa? Kau sudah 3 hari tidak dipukul ya? Berani-beraninya mengacau di atap? Aku coba sentuh dia sedikit saja. Siu Cheng. Cing. Sujud menyapa bos baru. Ayah, ibu, orang-orang ini. Terlihat sangat berwibawa, tidak seperti orang biasa. Iya, bagaimana mereka bisa sangat hormat? Pada Jiang Chen? Jiang Chen ITU Boss Macam APA lagi? Pura-pura, pasti pura-pura. Bos Su dari grup Wencheng. Su 11 Wen ini sudah menyumbangkan seluruh kekayaan triliunannya. Apa perlu kau masih di sini? Bermain sandiwara dengan pasangan muda ini? Masih menganggap ini sandiwara? Kalau begitu aku akan serius. Su Cheng, buang mereka bertiga keluar. Aksi. Apa ini? Jangan sentuh aku. Kalian para penjilat. Jiang Chen miskin tak punya apa. Manfaat apa yang bisa dia berikan? Kalian semua bodoh. Tertawa-tawa. Tertawa apa? Pergi. Jiang Chen, semua karena kau. Aku jadi dipermalukan. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jiang Chen, kau. Bocah kurang ajar. Sayang kau. Siapa kau? Ayah, ibu. Maaf, aku tidak sengaja. Semua salah Jiang Chen. Dia jelas di mana-mana tidak sebaik aku. Kenapa? Selalu bisa menginjak-injak aku? Mereka tidak akan punya kesempatan lagi. Sayang, kapan kau datang? Saat kau memaksa Su 11 Wen menikah lagi.
Jiang Hao, apa kau ingin? Bersama Jiang Chen si sampah itu, dua pria melayani satu istri. Benar begitu? Tidak, tidak. 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 Benar-benar tidak. Sungguh tidak. Benar-benar tidak. Tidak. Jiang Hao, aku peringatkan kau. Hanya aku Lin Duotong yang bisa menceraikanmu. Kalau kau berani mengkhianatiku, meski sampai ke ujung dunia, aku akan mengebirimu. Kau tahu kemampuan keluarga Lin sepertiku. Aku Lin Duotong bisa melakukannya. Manajer yang baik. Xiao Hao sudah mengerti, maafkan dia. Iya, menantu yang baik. Xiao Hao ini juga. Sedang tergoda setan. Aduh. Dia bahkan berencana ikut kamu menikmati kemewahan. Mana berani dia sirai sama kamu, kan? Iya, itu. Sayang, kamu nggak tahu, aduh. Aku nikah sama Su 11 Wen itu. Cuma mau tipu hartanya yang triliunan. Nanti akan kuberikan padamu Su 11 Wen. Tapi dia nggak pernah mempermalukan Jiang Chen di depan umum. Malah selalu membelanya. Sialan, Lin Ruotong. Kenapa aku dapat istri kayak gini sih? Ayah tadinya kira si bodoh ini. Harta karun tersembunyi, siapa sangka. Lin Group bisa dapat investasi. Ternyata karena dia adiknya Jiang Chen. Setelah urusan itu selesai, buang saja sampah ini. Biar nggak malu-maluin terus. Sayang, aku juga nggak mau mukul kamu. Sakit nggak? Beneran sayang? Tentu, masa aku bohong? Wah, aku tahu sayang. Aku paling cinta kamu. Tunggu dulu. Aku maafin kamu gampang banget. Nanti kamu nggak kapok gimana? Kalau gitu sayang, gimana caranya biar kamu maafin aku? Aku masih pengen nikmatin hidup sama kamu. Kalau gitu, kasih aku uang tunai 100 juta. APA? Sayang, 100 juta? Aduh, jangan bercanda deh. Iya, menantu. Kamu bikin keluarga Jiang bangkrut, jual semua harta. Juga nggak bakal cukup 100 juta. Aduh, iya menantu, minta yang lain deh. Ini terlalu mahal. Jangan pikir aku mau nipu uang kalian, jujur saja. Ini buat bantu kalian jadi kaya, iya. Dapat kabar terpercaya, 3 hari lalu, obat ajaib yang bisa sembuhkan penyakit bawaan lahir muncul. Perusahaan pemiliknya, Chen 11 Pharma, nilainya langsung melambung. Ke 500 triliun, banyak konglomerat berebut. Pengen dapat kesempatan kerjasama. Soalnya obat ini pasti laris, gampang banget dapat. Izin distributor, bisa dapat kekayaan triliunan. Mengalir deras. Jadi, menantu baik, kamu minta 100 juta ini. Buat bantu keluarga Jiang dapetin. Izin distributor Chen Si Pharma? Aku mendapat pesan yang dapat dipercaya. Dikatakan bahwa pemilik Chen Si Pharmaceutical adalah penduduk setempat. Besok dia akan buat pernikahan besar, ayah saya mengatakan. Selama hadiah keluar di atas, Anda akan memiliki kesempatan. Dapatkan kesempatan untuk berbicara dengan bos. Bagaimana dengan kualifikasi dealer yang santai? Bisnis ini. Apakah Anda ingin membeli saham? Hei, kamu harus membeli saham. Akankah orang bodoh ini menolak? UPS, benar, kamu menunggu. Kita akan pulang dan mengumpulkan uang. Istri, jangan khawatir. Aku sudah membuatnya. Pada saat itu, hadiah uang memenangkan posisi teratas dan mendapatkan kuota dealer. Tidak hanya berbaring di rumah dan menghitung uang hahaha. Aku hanya bisa berbaring dan menghitung uang. Mengemis di sepanjang jalan. Zhang Shichen Su Shiwen. Berani mematahkan lengan ayahku. Tunggu kualifikasi dealer untuk mendapatkan aset. Hingga 5 triliun Chen Si Pharmaceutical. Mari kita hitung. Selamat, Terima kasih. Bagaimana bisa aktivitas panjang? Yakinlah bahwa tubuh manusia lebih baik. Aduh. Hek, Anda tidak bisa mengetuk pernikahan asli. Aku ingin membuatmu bahagia. Tapi bukankah itu buruk untuk memilih pernikahan di desa? Apa yang buruk tentang memasuki pedesaan? Selama pasangan pernikahan itu berada di mana Anda? Anda. US, lupakan saja. Masih menunggu malam. Apa yang harus menunggu malam? Saya. Jiang Chen,
Kau sungguh luar biasa. Setelah obat ilahi yang dikembangkan keluar, nilai pasar Chen Si Pharmaceutical langsung menembus 5 triliun. Ini adalah keluarga kami selama lebih dari 10 generasi. Saya tidak menikahi orang yang salah. Ini semua adalah kredit Anda, bukan? Obat ajaib dasar di seluruh dunia tidak dapat dipelajari sama sekali. Ketika saya sibuk, saya akan menempatkan Chen Si Pharmaceutical. Beralih ke nama Anda. Kenapa kamu tidak menyingkirkan aku? Aku tidak mau. Aku akan menjadi. Seberapa baik wanita desa itu bebas dan nyaman. Bukan itu. Mobil Maybach mertua Jiang Hao itu? Lin Wanshan, dia datang buat apa? Kenapa ini tempat terpencil begini? Bos Chen Si Pharmaceutical yang kekayaannya 5 triliun. Ngadain pernikahan di sini? Lagian. Kok kayaknya familiar ya? Kayaknya pernah kesini deh. Nak, kamu lagi gak ada kerjaan ya? Ngapain datang ke tempat kumuh begini? Aku juga rada familiar. Lahan tadi itu. Kayaknya ladangnya Jiang Chen. APA. Desa yang dimasukin Jiang Chen itu. Desa ini? Mertua, alamatnya salah kali? Gimana kalau kamu telepon lagi temanmu yang di dalam Chen Si Pharmaceutical? Tanya-tanya dulu. Hello Lao Zhang. Alamatnya salah ya? Enggak, beneran di sini. Iya sayang, jangan-jangan kamu yang salah ingat. Bisa jadi, soalnya jarang kesini, terus selalu naik mobil. Aku mungkin beneran salah ingat. Oke baik Lao Zhang, aku tunggu ya. HMPH, sekalipun satu desa, terus kenapa? Boss Chen Si Pharmaceutical. Gak mungkin itu si imut Jiang Chen. Kenapa gak bisa aku? Jiang Chen. Kalian berdua kok ada di sini? Karena kami ngadain pernikahan di sini. Nikah? Kalian? Di sini? Ngadain pernikahan? WK ngakak dah. Numpang makan biasa, tapi numpang nikah baru pertama kali lihat. Nyumbang aset triliunan, sekarang nikah aja gak ada duit. Tempatnya numpang punya orang. Kalian berdua lucu banget sih. Kalau gak ada duit, bilang aja ke kami. Iya, ngelihat saudara ipar. Aku kasih sedekah dikit juga gak apa-apa. 11 Wen. Kalian hari ini berombongan datang cari mati ya? WK. Wah, gaya lo. Kamu pikir 11 Wen, itu Dewi kekayaan punya triliunan ya? Jiang Chen, sekarang, bawa istri kamu. Lewat bawah selangkangan aku. Kalau enggak gimana? Kalian berani sentuh aku? Tidak perlu kita repot-repot, sudah ada yang mengurusnya. Keluarga Lin mengucapkan selamat atas pernikahan Bos Chen Si Pharmaceutical. Kami memberikan hadiah 100 juta. Mohon Bos Chen Si Pharmaceutical muncul. Bantu kami beritahu pasangan muda ini betapa tingginya langit dan tebalnya bumi. dengan hadiah 100 juta ini, cukup untuk mengundang bos misterius ini. Bantu kami menghajar pasangan muda yang tidak tahu diri ini. Kalian berdua tamat. Dengar, betapa lucunya orang-orang ini. Mereka rela menghabiskan 100 juta hanya untuk menyuruhku menghajar diriku sendiri. Benar-benar bodoh dan kaya. Apa katamu? Jiang Chen, otakmu kemasukan pentia? Berani-beraninya kau mengaku sebagai bos Chen Si Pharmaceutical. Lagi-lagi pura-pura, tidak ada yang baru. Butuh apa yang baru? Kau pura-pura itu sudah fakta. Fakta? Serahkan hadiahnya. Bos, silakan diterima. Apa? Ini tidak mungkin. Sayang, orang-orang bodoh ini cukup menghibur. Pinjam uang untuk hadiah pernikahan, baru pertama kali dengar. Tapi uang ini cukup untuk bulan madu kita. Bulan madu apaan? Uang ini adalah hadiah untuk bos Chen Si Pharmaceutical. Kalian berdua tidak berhak mengambilnya. Kembalikan kartu bangku. Dengan hak apa? Coba pikirkan baik-baik. Mengapa Chen Si Pharmaceutical dinamakan Chen Si? Jangan-jangan. Chen dari Jiang Chen. 11 dari 11 Wen. Chen Si Pharmaceutical. Tidak mungkin. Ini kebetulan. Semua ini hanya kebetulan. Bagaimana mungkin Chen Si Pharmaceutical milik kalian? Kau benar, memang bukan milik kami. Hahaha, dia sendiri mengaku kan? Sudah kubilang. Chen Si Pharmaceutical mana? Mungkin berhubungan dengan mereka. Iya kan, si imut Jiang Chen ini. Tidak ada apa-apanya dibandingkan anakku Jiang Hao. Mana mungkin dia beruntung memiliki Chen Si Pharmaceutical yang sangat besar ini. Sushi One, kembalikan hati aku. Tunggu, aku belum selesai bicara. Chen Si Pharmaceutical ini
memang bukan milik kami berdua, tapi milik suamiku Jiang Chen. Apa? Obat ajaib yang mendunia ini awalnya dikembangkan suamiku untuk mengobati penyakitku. Kamu ngawur. Jiang Chen ini. Mana mungkin dia bisa? Iya, Jiang Chen si manis ini. Dari kecil sampai gede, mana bisa dia ngobatin orang? Mana mungkin dia bisa bikin obat ajaib yang bikin seluruh dunia tergila-gila? Hal Su. Senua ini palsu belaka. Anak kandung sendiri punya kemampuan apa? Kalian malah nggak tahu. Sebagai orang tua, kok bisa sampai begini? Kalian menyedihkan sekaligus menggelikan. Nenek, Cucuku sayang, menantu tersayang, waktunya sudah tiba. Sudah saatnya mengakhiri sandiwara ini. Akairi. Bos Su dari grup Wenceng, dia mau apa? Siapa sih orang-orang yang terlihat penting itu? Mereka itu yang kemarin di rumah sakit, membela Jiang Chen dan Su 11 Wen. Para penjilat itu. Enggak, salah. Ada apa, mertua? Orang-orang ini ada masalah apa? Orang itu yang kasih aku info dalam. Agen provinsi dari Chenxi Harmacu Ticao. Dewa Kekayaan Provinsi Selatan, Zhang Tianlin. APA. Ketua grup Wenceng, Su Cheng. Dewa Kekayaan Provinsi Selatan, Zhang Tianlin. Dewa Kekayaan Ibu Kota, Nan Mingwei. Dewa Kekayaan Provinsi Utara, Hanko. Selamat atas pernikahan bos. Selamat atas pernikahan Nyonya Bos. Selamat bos. Selamat atas pernikahan Nyonya Bos. Hancur? Sekarang kalian masih bisa apa? Meremehkan suamiku? Semuanya hilang. Kamu anak durhaka. Cepat sujud minta maaf ke Dewi Kekayaan ini. masih berani menghina istriku sekarang? Kakak, aku salah. Kakak ipar yang paling hebat. Kakak ipar yang terbaik. Lin Ruotong itu nggak ada apa-apanya dibanding kakak ipar. Kamu, masih ada yang mau dikatakan? Anakku, ayah salah. Ayah yang bersalah padamu. Ayah dan ibumu nggak akan pilih kasih lagi. Iya, kami nggak berani lagi. Kamu kebanggaan kami. Anak terbaikku, kebanggaan terbesarku. HMPH. Nah, ayah mau tanya satu hal lagi. Soal angpau itu, kamu juga terima kan? Lihat bisa nggak? Kasih keluarga Jiang satu kuota distributor? Iya, Kak. Uang 1 miliar itu sudah bikin orang tua bangkrut. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau nggak dapat kuota, keluarga Jiang kita benar-benar hancur. Aku dan orang tua akan jadi gelandangan, tidur di kolong jembatan dan mengemis. Ayah NAK, Ibu Mohan, kamu yang terbaik. Kamu pasti tak tega melihat ibu dan ayah mengemis, kan? Aku sudah diusir dari rumah. Apa hubungannya denganku? Ini akibat perbuatan kalian sendiri. Salah sendiri. Pergi. Tidak, aku tidak bisa mengemis. Berikan aku 100 juta itu. Grup Lin sudah bangkrut tadi malam. Hutangnya mencapai 300 juta. Dengan apa dia bisa membayarmu? Dasar wanita bodoh, kau benar-benar mencelakanku. Kenapa menyalahkanku? Bukannya kamu sendiri yang memilih? Aku banakau.